Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertemu lagi, bertatap muka lagi dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah, dilancarkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, semoga kalian tetap semangat untuk terus menjalani hidup, terutama dalam belajar. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya anak-anak sekalian dibuka kamera kalian agar ibu bisa melihat wajah kalian satu persatu. Dan jangan lupa juga siapkan mata, telinga, pikiran, dan hati kalian untuk menyimak ya, untuk ikut dalam pembelajaran kali ini gitu ya. Udah siap semuanya? Ya. Tak lupa juga siapkan alat tulisnya ya. Oke. Ya. Untuk membuka pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya agar lebih afdal kita buka dengan pembacaan basmalah dan juga doa. Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Cina. Untuk pertemuan kali ini ibu gabungkan semua kelas antara kelas 12 IPS 1, 2 dan 3. Dan untuk absensi ya, ibu kirim ke Google Classroom, masing-masing kelas ya, nanti setelah pembelajaran ini selesai. Oke ya, apa masih ada yang ingat pembelajaran minggu sebelumnya? Ya, sebelumnya kita telah membahas materi tentang kodo dan kodar. Ada yang masih ingat apa itu kodo dan kodar? Ya, nah, beranjak dari materi sebelumnya, kita langsung ke materi selanjutnya. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan mawaris ya. Tema pertemuan kali ini yaitu meraih berkah dengan mawaris. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran mawaris ini kita semua bisa lebih termotivasi ya untuk lebih mendalami, mengkaji ilmu-ilmu agama. Untuk tujuan pembelajaran mawaris ini, yang pertama, diharapkan kalian itu dapat menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian harta waris. Dan juga dengan pembelajaran mawaris ini diharapkan kalian itu dapat memahami ketentuan waris dalam Islam itu seperti apa, dan yang terakhir bisa mempraktikkan gitu ya pelaksanaan pembagian waris dalam Islam dalam kehidupan kalian sehari-hari.
Oke ya, kita langsung saja ke materi tentang mewaris ini. Nah, segala sesuatu pasti dimulai dengan definisi ya, atau dengan pengertian. Nah, pengertian mewaris adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Mewaris juga disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris. Nah, apa saja dalam mewaris ini? Yang pertama ada rukun mewaris. Rukun mewaris, adanya orang yang mewariskan harta. Ya, orang yang mewariskan harta ini bisa terkategori yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, adanya harta yang diwariskan. Tentu saja harta atau peninggalan yang diwariskan itu harus ada. Adanya ahli waris yang menerima harta warisan gitu. Orang yang ditinggal meninggal gitu ya, berarti ahli waris itu. Nah, apabila rukun mewaris ini tidak terpenuhi, berarti tidak sah ya. Kemudian ada hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta warisan itu dibagi. Yang pertama, bayar hutang kalau masih ada. Jadi memang ketika orang yang meninggal, yang sudah meninggal, atau orang yang meninggalkan waris itu memiliki hutang semasa hidupnya, maka ketika dia meninggal, maka ahli warisnya itu harus membayarkan hutangnya terlebih dahulu. Kemudian keluarkan zakat bila sampai batas nisab ya. Kemudian yang selanjutnya, keluarkan biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Yang terakhir, melaksanakan wasiat jenazah. Nah, adapun asbabul irsi, yaitu hal-hal yang menyebabkan mendapatkan harta warisan. Yang pertama, karena adanya hubungan darah, berarti ikatan keluarga atau kekerabatan. Yang kedua, hubungan nikah yang sah, berarti lewat pernikahan. Kemudian memerdekakan budak, dan yang terakhir karena seagama dengan si mayat. Pengertian dan syarat wasiat tadi dijelaskan sebelumnya, ada tentang wasiat. Wasiat itu apa sih? Jadi wasiat itu adalah pesan-pesan kebaikan yang harus dilaksanakan sepeninggal si mayat. Nah, syarat-syarat wasiat dilaksanakan dalam keadaan sadar ya. Jadi memang harus yang berakal ya. Tidak gila, dalam artian tidak gila. Kemudian berisikan tentang kebaikan. Apabila wasiatnya itu tentang keburukan atau menyuruh untuk melakukan perbuatan tercela, maka tidak boleh melaksanakan wasiat orang yang telah meninggal tersebut. Yang kemudian, tidak lebih dari 1/3 jumlah seluruh harta. Dan yang terakhir, tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi hartanya. Ada juga mawani'ul irsi, ialah hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris. Tadi ada hal yang menyebabkan hak waris, dan sekarang hal-hal yang menyebabkan batalnya gitu, hilangnya hak waris. Yang pertama, budak yang belum dimerdekakan. Yang kedua, pembunuh keluarganya sendiri. Misalnya anak membunuh orang tuanya. Nah, si anak tadi ketika orang tuanya meninggal tidak boleh mendapatkan harta waris sedikit pun. Kemudian yang selanjutnya, berbeda agama. Tentu saja gitu, berbeda agama walaupun anak kandung itu tidak boleh mendapat harta warisan. Dan yang terakhir, murtad atau keluar dari agama Islam. Adapun penetapan ahli waris itu ada 25 orang. Dan yang lebih banyak itu laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki 15 orang dan perempuan 10 orang. Nah, kalian bisa lihat di sini di dalam bagannya. Yang selanjutnya ada dawil furud. Dawil furud, ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Yang pertama ada mustahik, golongan yang pasti mendapatkan warisan dan kedudukannya tidak pernah bergeser dari ahli waris lain.
Yang kedua ada mahjubun, seharusnya mendapat bagian tetapi tergeser dengan adanya ahli waris lain yang lebih dekat kedudukannya. Jadi bisa dibilang ada ahli waris utama gitu, ada ahli waris yang tidak utama tadi. Kemudian dawil arkam, ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya hubungan sanak atau kerabat. Kemudian ada dawil asobah, ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya sisa hasil pembagian warisan. Besar kecilnya bagian asobah sebabnya karena banyak sedikitnya ahli waris. Terus ada banyak sedikitnya harta yang dibagikan. Nah, furudil muqaddaroh, ada juga istilah lain yaitu ketentuan kadar pembagian masing-masing ahli waris yang mendapatkan nisfu, anak perempuan jika sendiri, anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan lain, saudara perempuan yang seibu atau sebapa saja, suami jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak. Tuh di sini juga ada, kalian bisa lihat yang mendapat bagian rubu. Rubu itu berarti seperempat. Nah, siapa saja di sini ada 2 orang yang mendapatkan bagian harta waris seperempat dari harta yang mewariskan. Kemudian yang mendapatkan sulusain berarti 2/3 harta. 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Saudara perempuan yang seibu sebapa jika berbilang saudara perempuan yang sebapa. Yang mendapat sulus 1/3. Di sini ada 2 orang. Ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak meninggalkan saudara baik laki-laki maupun perempuan yang seibu sebapa. 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu laki-laki maupun perempuan. Nah, ada lagi ini yang mendapatkan bagian sumun, berarti 1/8. Istri apabila meninggalkan anak laki-laki atau perempuan atau cucu perempuan atau cucu laki-laki maupun perempuan. Nah, ada permasalahan yang muncul setelah waris dibagi. Nah, dalam ilmu mawaris juga ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang pertama asobah, sisa setelah harta waris dibagi. Nah, ketika semuanya sudah dibagi, nah ketika ada sisa, nah ini juga bisa menjadi permasalahan. Yang kedua al-gorowain, 2 masalah aneh karena pembagian waris untuk ibu bapak menyalahi ketentuan umum. Ada al-awul, apabila jumlah bagian zawil furud melebihi jumlah pokok masalahnya. Nah, ini ada di Indonesia perundang-undangan waris juga diatur. Kalian bisa lihat ini dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Buku 2 hukum kewarisan terdiri dari 5 bab, 43 pasal atau dari pasal 171 sampai pasal 214. Nah, untuk isinya kalian bisa searching ya di Google ataupun buku-buku referensi lainnya untuk isi dari perundang-undangan waris di Indonesia ini, biar untuk kalian lebih paham. Nah, yang terakhir manfaat hukum waris Islam. Apa saja manfaatnya? Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis, menciptakan keadilan dan konflik pertikaian. Nah, itu materi terkait dengan mawaris. Oke, untuk selanjutnya ibu kasih kalian kesempatan untuk menyanggah ataupun yang ingin memberikan pendapatnya, berkomentar, berargumen, ataupun bila ada yang masih belum paham boleh ditanyakan. Silahkan untuk anak-anak kalian semua. Oke, ada yang ingin ditanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Dinda Aprila dari kelas 12 IPS 1. Izin bertanya Ibu, apa dalil yang menjelaskan tentang waris? Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, Dinda dari kelas 12 IPS 1 ya. Pertanyaannya kayak yang lain masih ada yang ditanyakan? Oke ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, Ibu akan menjawab apa dalil ya? Dalil tentang waris ini. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah ada ta'allamu al-faraidu wa allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yansa wa huwa awwalu syai'in yulza'u min ummati. Artinya, pelajarilah faraid dan ajarkanlah, karena faraid adalah separuh ilmu dan mudah dilupakan, serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kemudian dalil dalam Al-Quran juga, dalil akli dalam Al-Quran itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 14. Di situ dijelaskan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak melaksanakan hukum-hukumnya. Nah, di sini termasuk hukum waris gitu ya. Kemudian ada Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Menjelaskan, isinya itu menjelaskan tentang harta yang tidak dikelola dengan benar gitu, atau menggunakan harta secara batil. Jadi memang dalam Islam ini diatur ya harta juga gitu ya. Oke ya, ada lagi. Nah, baiklah Ibu cukupkan. Jadi memang untuk ilmu mawaris ini sangat penting gitu ya, karena tadi berdasarkan Quran surat An-Nisa juga ada ancaman gitu bagi yang tidak melaksanakan hukum-hukumnya. Dan mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dan mempraktikkan ilmu waris ini ketika kalian beranjak dewasa gitu ya, ataupun dari sekarang juga bila kalian sudah menemukan fenomenanya, kalian bisa menggunakan ilmu tersebut. Yang minimal kalian memahami dulu gitu ya, memahami dulu tentang ilmu waris ini. Oke ya, langsung saja untuk tugas kali ini bukan tugas kelompok tapi tugas per individu. Ibu sudah kirim tugasnya lewat GCR, Google Classroom. Kalian bisa lihat di situ untuk tugas. Ya, garis besarnya kalian membuat bagan ya, membuat poster tentang bagan ahli waris siapa saja. Kalian bisa buat sekreatif mungkin, semenarik mungkin, dan ketika sudah selesai upload ke medsos Instagram kalian dengan caption semenarik mungkin gitu ya. Ibu yakin kalian pasti banyak idenya gitu. Itu saja ya terkait dengan pertemuan kali ini. Dan untuk minggu berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang perhitungan ilmu waris. Kalau tadi kita lebih ke pemahaman gitu, jadi pendahuluannya gitu. Minggu berikutnya tentang perhitungan ilmu waris. Kalian bisa dari sekarang baca-baca dulu, searching gitu ya, cari referensi-referensi tentang waris sebelum pembelajaran minggu depan. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian juga paham. Mohon maaf bila Ibu banyak
salah gitu ya, karena ibu juga masih banyak kekurangan, sama seperti kalian, ibu juga masih belajar. Mohon maaf bila ada kata-kata yang memang kurang berkenan juga gitu ya. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dalam hati masing-masing ya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin.